Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam sekaligus menghafal Quran dari para YouTuber tertua di semesta. Jangan serius ya, kita ngomongin jasa palsu yang lagi heboh nih pada UGM. Respon Dr. Tifa sama Roy Suryo diterima akhirnya 3 orang. Tapi waktu saya dengerin ini ya, ada sesuatu yang baru itu. Saya baru saja ngajarin anak remaja 13 tahun 2 orang dan 1 12 tahun cara nulis surat Al-Ikhlas ya. Satu-satu saya ajarin, terus nanti mereka nulis lengkapnya di rumah buat PR besok. Tapi siang tadi waktu jam 1 itu saya dengarkan podcast Santana TV ya, narasumbernya Roy Suryo, sambil saya ini goreng sekilo bawang putih dan bawang merah untuk bikin minyak bawang untuk mie ayam yang beberapa hari saya mau jualan ya, di Jalan Wira itu, Kampung Jati. Terus sambil goreng itu saya perhatikan ada yang baru di situ soal temuan Roy Suryo, dan yang nonton hampir 300.000 ya, 500.000 kalau nggak salah. Terus asarnya, habis sholat asar saya nonton lagi Roy Suryo di Abraham Speak Up. Oh, ada yang baru tentang ijazah yang beredar, yang selama ini beredar dan dilegalisir. Intinya pas foto di ijazah itu ternyata bukan Hari Mulyono yang pakai kacamata itu, sebagaimana diduga oleh Bambang Tri ya. Hari Mulyono itu adalah adik ipar atau suami dari Idayati, yang Idayati sekarang nikah sama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Hari Mulyono sudah almarhum, mungkin cerai meninggal atau cerai saya nggak tahu, tapi Hari Mulyono yang diduga foto di ijazah itu, ijazah yang bermasalah itu ternyata itu adalah adik ipar ya, pemilik ijazah yang bermasalah itu. Dan foto itu bukan dia, yang ditemukan oleh Roy Suryo dalam podcast Abraham Speak Up dan juga di Santana TV. Itu ternyata foto itu yang berkacamata itu ternyata namanya Dulmatno kalau nggak salah ya. Dulmatno itu ternyata adalah sepupu ya, sepupu dari pemilik ijazah itu. Jadi kalau sepupu itu berarti satu kakek atau satu nenek ya. Nah, Dulmatno itu kata Roy Suryo itu tidak kuliah di UGM tapi di Sekolah Tinggi Ekonomi, tapi satu level dengan pemilik ijazah yang bermasalah itu. Jadi sudah clear sekarang lewat teknik apa gitu, face up dan macam-macam itu mismatch antara foto di ijazah itu, fotokopi yang fotokopi dilegalisir itu, dengan foto asli dari Dulmatno itu tidak setelah diteliti pakai AI dan segala macam program itu tidak match artinya nyambung. Berarti itu foto itu jelas bukan foto pemilik jasa itu, tapi foto yang bernama Dulmatno kalau nggak salah ya. Dulmatno itu adalah sepupu dari pemilik ijazah yang bermasalah itu. Nah, Dulmatno masih hidup, Direktur Utama PT Toba yang kaitannya dengan Luhut Bin Sarpanjaitan. Nah, itu yang baru ya.
yang tidak ditemukan oleh Respon. Respon hanya pertama-tama diapresiasi oleh Suryo menemukan berhasil memfoto ijazah di perpustakaan itu. Sementara Suryo mengaku 5 tahun yang lalu tidak berhasil masuk, tidak berhasil mendapatkan skripsi itu karena mungkin terlalu dikenal sehingga tidak diberikan izin untuk memegang dan melihat ijazah, bukan ijazah, skripsi itu. Tapi Respon Sianipar yang dari Balige Akademi itu berhasil memfoto dan ada kejanggalan-kejanggalan itu, terutama lembar pengujian itu tidak ada tanda tangan pengujinya, ya kan, deskripsi yang bersangkutan. Dan yang kedua, kertasnya di lembar pengesahan itu juga kertas yang tidak mungkin dicetak di tahun 85 karena fontnya itu Time News Roman itu baru muncul tahun 92 ya. Jadi nggak mungkin ya skripsi di lembar pengesahan tahun 85 dicetak oleh teknologi yang di masa depan. Nah itu yang baru ya. Jadi kelihatan sekarang pemilik ijazah itu makin tersudut ya. Itulah kejahatan, tidak ada yang sempurna kan. Dulu Roy Suryo, pakar telematika 5 tahun yang lalu itu tidak bisa mengakses skripsi yang bersangkutan ya. Yang bersangkutan itu pernah jadi orang nomor 1 di Indonesia, sementara Respon yang dari Sumatera itu berhasil mendapatkan skripsi itu dan memfotonya. Itu cerita di Respon di podcastnya namanya Balige Akademi. Saya ngapain ngurus-ngurusin gini saya itu. Saya kan sebenarnya tukang bubur ayam, ngurusin bubur ayam ya, nggak ngurusin gini ya. Nah itu yang baru ya. Silakan kalau penonton mau mendalami kasus ini, jangan kasus Pak Alawi aja di seneng amat sama ngurusin Pak Alawi. Dia domba sama umat Islam. Ini aja nih yang menarik nih. Ijazah bodong. Jadi lihat channel yang 3 saya rekomendasikan ya, channel Balige Akademi 1, Respon Sianipar, kemudian channel Abraham Speak Up ya kan, narasumbernya tentu adalah Roy Suryo 3 hari sebelumnya, sebelum ke Jogja, sebelum ke UGM. Dan yang berikutnya yang lebih baru adalah Santana TV ya. Sebelum ke UGM juga. Nah, saya nonton semalam tadi ya, sambil goreng bikin ikan minyak bawang. Jadi aduh, kita ini habis sebagai anak bangsa, habis umur kita, habis iya, waktu kita untuk ngurusin orang satu ini loh. Gimana menurut Anda? Makin seru ini. Ya, tapi hari Jumat saya harus jualan lagi, besok jualan bubur lagi ya toh. Ya, kita ngikutin ini aja ya. Kelakuan-kelakuan pejabat kita ini. Ini belum ada yang ngurus, yang tokoh yang penting juga di balik orang bersangkutan adalah yang pernah punya dikait-kaitkan dengan buku merah ya, bekas pimpinan tertinggi ini juga belum ada yang bahas tuh soal KM 50, siapa di balik otak mastermindnya atau aktor intelektualnya KM 50 sampai orang dibunuh sampai 6 ya kan. Gila-gilaan. Ternyata hakimnya yang dulu memberikan vonis lepas itu ketangkep, vonis lepas ke polisi yang bunuh 6 anak muda itu ketangkep kena suap, menerima suap mobil mewah dan
senilai apa, dan uang senilai 60 miliar. Berarti dulu dia memberikan vonis lepas itu juga mungkin kalau nggak karena apa intimidasi, tekanan, atau juga suap kali ya, barangkali. Udah gitu aja ya, saya mau ngaji dulu ya. Selamat lucu-lucuan ya melihat Republik kita dan pejabat-pejabatnya yang nggak habis-habis tuh sejak menyerahkan, diambil kekuasaan sejak 20 Oktober masih dihujat, dicerca di X, di YouTube, di Instagram, di TikTok ya. Kasihan itu orang satu tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1.
tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.